I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are, and I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, and surrounded by your glory, in your presence. Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan selamat Tahun Baru 2021. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Betapa baiknya Tuhan kepada kita, semuanya itu semata-mata hanya anugerahnya saja. Mari Bapak Ibu sekalian kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita masuk di dalam saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita menyadari bahwa kalau kita ada sampai saat ini adalah anugerah Tuhan saja. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang waktu. Terima kasih untuk minggu ini kami boleh memasuki minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Bahkan kami juga boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Engkau yang memberkati tiap-tiap keluarga dimanapun saja berada. Dan biarlah kami terus setia di dalam mengiringi Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 62 ayat 8 merupakan ayat pembimbing yang berkata, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, ada banyak hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan bersama-sama kita mau mengaku akan segala dosa-dosa kita. Kita angkat pujian, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Musik tetap memainkan pujian ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Setiap kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau dengan belas kasih-Mu akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Berita anugerah dari Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca bacaan bertanggapan dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membaca ayat yang ke-10 dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca ayat yang ke-11, demikian seterusnya. "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian Rejoice Combined Choir. So many lives are empty, so many walk alone, weary, sad, and longing for home. Reaching out for something they cannot seem to find. Lord, let your love illuminate the pathway to my side. This is my command, that you take your brother's hand and love him as I first loved you. Let the warmth of your embrace give him strength to run the race. May your love so be the evidence of grace. Children cry hunger as parents cry for bread. Still their hearts are lost and unfed. Broken people wonder, oh God, can you be? Share my heart with those who weep and bring the bread to me. Give the hungry food to eat. Give them water tears to drink. Give the broken ones a place that Jesus did. This is my command, that you take your brother's hand and love him as I first loved you. Let the warmth of your embrace give you strength to run the race. May your love's word be the evidence of grace, of grace. May your love's word be the evidence of grace. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemanapun kita pergi, biarlah kita setia untuk mengikut Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari ini adalah ibadah yang pertama di tahun 2021. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi ini adalah hari pertama kami boleh beribadah di tahun 2021. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan di sepanjang 2020 yang lalu. Biarlah Tuhan yang menopang, menolong, menyertai kami, dan menuntun kami di tahun 2021. Dan saat ini kami akan memulai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dalam pemberitaan firman-Mu, urapi dan kuduskanlah hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan bagi kami sekalian, Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian-pengertian, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama melakukan pembacaan bertanggapan dari Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan mengenai topik tema kita hari ini, lupakan yang di belakang dan arahkan pandangan kita ke depan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kata Januari itu berasal dari nama Janus. Janus ini adalah dewa dari orang Romawi yang mempunyai dua wajah. Wajah yang pertama mengarah ke belakang, wajah yang kedua mengarah ke depan. Jadi ini memberikan dua dimensi waktu. Waktu yang sudah lampau dan waktu yang akan datang. Nah, jadi sebagian orang sulit sekali atau banyak orang mengalami kesulitan mengarahkan pandangannya sepenuhnya ke depan. Karena mereka masih terikat pada hal-hal yang lampau. Mereka masih dipengaruhi atau bahkan mereka mungkin menyimpan dalam pikiran mereka, di dalam perasaan mereka, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang disesali, kesalahan-kesalahan yang dibuat di masa lampau atau pengalaman-pengalaman yang buruk yang mengakibatkan dia tidak bisa move on, kata orang zaman sekarang. Nah, jadi kita mau belajar move on sekarang, bergerak ke depan. Jangan mau diikat oleh hal-hal yang di belakang yang tidak penting. Ya, pandang ke depan, lihat di depan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Tuhan, pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Sebab Allah melihat segala sesuatu. Amin. Allah tahu apa yang terjadi di depan kita. Jadi kita harus mampu melihat ke depan, berpengharapan ke depan, bersemangat, ya, beriman kepada Tuhan dan mengharapkan segala yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita di sepanjang 2021. Jadi jangan mengulang sejarah yang lampau atau jangan mau melakukan kesalahan yang sama di depan ini. Mengapa kita harus melupakan hal-hal yang di belakang kita? Karena jikalau kita masih menengok ke belakang, maka kita terhalang untuk maju ke depan. Kalau kita masih menengok ke belakang dan selalu menyesali hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang sudah terlanjur terjadi, maka kita akan selalu terkurung di sana. Kita harus bisa breakthrough atau menghancurkan penghalang-penghalang yang tidak penting itu, dan kita maju ke depan. Sebab pengharapan itu begitu indah karena Allah kita itu setia. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, kesetiaan Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah-limpah,
tidak mungkin habis, tidak akan pernah berhenti, selalu tersedia bagi kita di sepanjang tahun, bahkan sampai kekal Allah menyediakan bagi kita sekalian. Nah saudara, hari baru tahun 2021, tahun yang baru, ada harapan yang baru, ada peluang-peluang baru yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan. Namun perlu diingat bahwa mata dan pikiran kita sangat terbatas untuk melihat hal-hal yang di depan. Jadi jangan mengandalkan hikmat dan pikiran kita sendiri, jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yang bisa melihat hal-hal di depan adalah Allah. Allah melihat dengan jelas segala sesuatu. Allah tahu apa yang terjadi di depan sana. Jadi kita yang harus selalu bersandar, selalu berharap kepada Tuhan, selalu meminta Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan pertolongan, sebab Dia adalah pribadi yang selalu mau menolong siapa saja yang berharap pada pertolongannya. Filipi 3 ayat 10 merupakan tujuan utama dalam hidup kita. Bisa kita gunakan sebagai goal atau resolusi di dalam 2021 atau bahkan sepanjang hidup kita, kita harus memiliki goal yang jelas. Rasul Paulus berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Jadi ini salah satu ayat yang mengajak kita fokus kepada tujuan yang betul-betul jelas di dalam Tuhan. Kita boleh memiliki banyak tujuan, tujuan bisnis, tujuan keluarga, tujuan pribadi, tujuan karir, atau apa saja. Tetapi ada tujuan yang tertinggi, bahkan itu menjadi dasar dari semua tujuan kita, yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya. Sebab finalitas hidup kita bukan di dunia ini. Kita memang pasti mati, tetapi akan dibangkitkan oleh Kristus. Dan Dialah kebangkitan hidup kita. Jadi kita lihat gambaran besar daripada hidup kita. Kita selesai dalam seluruh kehidupan kita, bukan di dunia ini finalnya, tetapi kita akan dibawa bersama-sama, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kita harus mengerjakan tugas kita. Kita harus mengerjakan tanggung jawab kita di dunia ini. Apa peran Bapak, Ibu, dan Saudara di dunia ini, lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sekreatif mungkin. Tetapi juga ingat ya, mengenal Allah, mengenal kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya. Karena hidup kita di dunia ini bukan hidup untuk menikmati dosa, bukan, tetapi menikmati persekutuan dengan Allah. Mengapa dikatakan bersekutu dalam penderitaan Kristus? Karena Kristus menderita untuk membebaskan kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari kematian kekal, membebaskan kita dari kungkungan dan kuasa dosa. Kita sudah dibebaskan, kita sudah diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bukan berarti kita mati seperti Kristus, bukan. Tetapi Kristus mati bagi kita untuk membayar dosa kita, menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mati bagi dosa dan hidup bagi kemuliaan Allah. Carilah Tuhan. Carilah pengenalan akan Tuhan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan. Baca firman Tuhan selama 2021. Mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan nikmati pengalaman yang indah, yang penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan bersama dengan Allah. Itulah goal tertinggi hidup orang Kristen, dan yang lain juga kita kerjakan dengan sebaik-baiknya juga. Lalu di ayat 11, ya, Filipi 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Buat apa manusia mendapatkan segala sesuatu tetapi kehilangan nyawanya, kata Tuhan Yesus. Nah saudara, kita sudah memperoleh hal yang paling penting, yang paling berharga di dalam dunia ini, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Dan sudah pasti kebangkitan itu menjadi milik kita, karena Kristus, sang kebangkitan itu sudah ada di dalam diri kita dan akan membangkitkan kita. Nah, kuasa kebangkitan ini yang harus menjadi penguat, pendorong, penyemangat kita dalam mengerjakan apapun di dalam dunia ini. Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sudah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, banyak orang mengejar uang, mengejar posisi, mengejar kekuasaan, mengejar kemuliaan diri. Tetapi Paulus bukan mengejar itu. Dan Paulus mengajak kita mengejar sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu. Paulus mengejar pengenalan akan Tuhan. Paulus mengejar persekutuan dengan Tuhan. Karena dia ingin mengalami secara sempurna persekutuan dengan Allah. Dia juga ingin mengalami betul-betul menikmati dan merasakan kebangkitan Kristus itu. Dan memang sudah pasti kita semua akan menerimanya. Tetapi Rasul Paulus berkata, pengenalan itu bukan berarti aku sudah tangkap, sudah dapat seluruhnya, tidak. Tetapi aku berusaha mengejarnya. Jadi jangan ragu-ragu menumbuhkan iman kita, semangat kerohanian kita. Selama 2021 ini, mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Lebih serius lagi melayani Tuhan. Lebih serius membaca Alkitab. Lebih serius berdoa, lebih serius melayani Tuhan, lebih serius melayani dan mengasihi siapa saja. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita selalu kerjakan di dalam kehidupan kita. Di ayat 13 dan 14 Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus, itulah tujuan utama orang Kristen. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Kalau kita melihat Rasul Paulus, dulu dia adalah seorang Farisi, ya, seorang yang sangat militan. Bahkan sebelum dia bertobat, sebelum dia bertemu dengan Kristus, dia tidak segan-segan menangkap orang Kristen, memenjarakan mereka, menyiksa mereka. Bahkan dikatakan syarat-syarat sebagai seorang Ibrani tulen dia memilikinya. Bahkan dia memiliki seorang guru Gamaliel yang sangat terkenal, dan dia memiliki kebanggaan-kebanggaan lahiriah sebagai seorang Israel sejati. Dan saudara-saudara, dia berkata apa? Semua yang menjadi kebanggaan itu adalah sampah ketika dia mengenal Kristus. Semua kebanggaan-kebanggaan hidupnya menjadi sesuatu yang tidak berguna ketika dibandingkan dengan pertemuan dengan Kristus. Nah saudara-saudara, hal yang sama terjadi pada Elisa. Ketika Elia bertemu dengan Elisa dan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa,
Sebab Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk memilih Elisa sebagai penggantinya. Lalu Elisa dijelaskan di dalam kitab 1 Raja-Raja, dia sedang membajak ladang dengan 12 pasang lembu. Kalau 12 pasang lembu ada berapa? Lembunya 24. Pernah saudara melihat orang di ladang lembunya 12 pasang? Saya belum pernah lihat, biasanya cuma 2 pasang, 3 pasang. Bayangkan Elisa punya ladang yang sangat besar. Dan akhirnya dikatakan apa? Ketika dia mengikuti Elia, dia memotong kedua lembunya dan dia memakai kayu yang tadinya dipakai untuk membajak itu sebagai kayu bakar. Dan dikatakan lembu yang dimasak itu dibagi-bagi kepada orang-orangnya, orang-orang yang bekerja. Lalu dia mencium bapak ibunya, lalu dia melepaskan semuanya, dia pergi dengan Elia. Artinya apa? Dia sudah tidak memikirkan lagi masalah pekerjaannya, dia menerima panggilan pelayanan, dia mengikuti Elia. Bahkan ketika Elia sudah meninggal, maka Elisa melanjutkan pelayanan. Dan ketika Elisa berhadapan dengan Raja Naaman dan dia ditawarkan begitu banyak uang, dia tidak mau dan dia tidak punya tujuan untuk itu, karena bagi Elisa sudah selesai urusan itu dan dia fokus hanya mau memuliakan Allah. Rasul Paulus juga begitu. Apa yang di belakangnya sudah tidak diingat-ingat. Apa yang menjadi kebanggaannya sudah tidak diingat-ingat. Yang penting adalah ke depan. Fokus ke depan. Dan fokus pada panggilan surgawi. Lalu apa yang menjadi fokus hidup kita di tahun 2021 ini? Tetap hidup kita harus fokus kepada Allah. Jangan lagi terikat atau kita memikirkan hal-hal yang tidak tepat, tidak benar, yang tidak berguna, yang merugikan kita di masa lampau. Dan kita sedang berpikir mengenai mengarahkan pikiran kita, mengarahkan jiwa kita, mengarahkan hidup kita ke depan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Dan di dalam seluruh aspek hidup kita, kita berpengharapan, kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta bimbingan Tuhan, kita meminta hikmat Tuhan. Jadi dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, kita harus juga menambah dan terus-menerus mengejar pengenalan akan Tuhan. Dan terus menghayati kebangkitan Kristus, menghayati kebangkitan hidup kita. Sebab itulah yang memberikan kepada kita arti, nilai daripada menjadi orang Kristen. Bukan sekedar memenuhi segala kebutuhan hidup kita, bukan sekedar kita mencari kebutuhan-kebutuhan materi hidup kita, bukan. Jangan lupakan hal-hal surgawi, hal-hal rohani. Itu yang Tuhan mau. Dan dikatakan lupakan yang di belakang, tetapi berlari ke depan. Arahkan pikiran, arahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan bersedia menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk apapun yang menjadi goal kita. Serahkan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Sebab Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, saudara, Allah selalu peduli, Allah selalu ingin menyertai kita. Jadi pengharapan itu harus penuh, pengharapan itu harus kuat. Berharap pada Tuhan harus betul-betul dalam bentuk penyerahan, iman yang kuat, selalu berdoa, selalu minta tuntunan, selalu minta hikmat Tuhan untuk apapun yang kita kerjakan. Tuhan pasti menyertai kita semua, ya. Tuhan pasti menolong kita semua.
Suatu kali ada kisah mengenai seekor belalang. Dia terjebak ke dalam sebuah kotak dan sudah lama dia mau lompat-lompat tidak bisa keluar. Suatu kali dia terus berusaha melompat dari kotak itu dan dia keluar dari kotak itu, dari kurungannya, dan dengan gembira dia berlompat-lompat di atas rumput. Tetapi ketika dia berlompat-lompat, dia bertemu dengan seekor belalang lain. Dan dia keheranan, kok dia bisa lompat tinggi? Kok dia bisa lompat lebih jauh? Kalau lihat tubuh, besarnya sama. Ya, umur kira-kira sama ya dalam pandangan dia. Lalu dia tanya, mengapa kamu bisa lompat tinggi? Dan mengapa kamu bisa lompat jauh? Padahal kita nggak begitu beda. Belalang itu pun menjawab pertanyaannya. Di manakah engkau tinggal selama ini? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Lalu si belalang yang baru keluar dari kotak itu dia sadar bahwa lompatannya tidak begitu tinggi dan tidak begitu jauh karena selama ini dia berada di sebuah kotak kecil. Di situ dia terkurung sehingga kekuatannya, kemampuannya juga tidak maksimal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Suatu pengalaman di mana hidup kita terjebak ke dalam lingkungan yang buruk. Trauma masa lalu, kegagalan yang berulang-ulang, atau kita masuk ke dalam situasi yang tidak mampu kita hadapi sendiri. Mungkin kotak itu adalah kotak kemalasan. Mungkin kotak itu adalah kotak kesombongan. Mungkin kotak itu adalah kotak keangkuhan. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu belum lupa kisah Elimelek dengan Naomi. Mereka pergi ke Moab karena apa? Karena mereka merasa di Israel sudah tidak ada pengharapan, sudah kelaparan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa mencari hikmat Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Mereka mencari peruntungan di negeri orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya bukan Tuhan yang membuat mereka sengsara, tetapi keputusan sendiri. Mungkin juga kita pernah melakukan itu. Tanpa berdoa, tanpa minta hikmat Tuhan, tanpa minta penyertaan Tuhan. Lalu kita mengalami banyak kesulitan, banyak hambatan dan kegagalan. Kemudian biasanya kita mempersalahkan siapa? Tuhan. Betul Bapak Ibu dan saudara sekalian? Kita sering mempersalahkan Tuhan pada keputusan kita. Kita harus rendah hati. Kita harus memiliki mata dan pikiran iman yang selalu peka pada kehadiran Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ada istilah dalam istilah teologi yang namanya coram Deo. Artinya Allah itu sebetulnya selalu hadir. Tidak pernah Allah tidak hadir. Allah ingin selalu mendekat kepada kita. Masalahnya, kita yang nggak mau mendekat kepada Tuhan. Betul? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Nah sekarang, fokuslah ke depan. Sadari dan pahami, Allah itu selalu hadir. Selalu ingin memberkati kita. Berkat rohani, berkat jasmani, perlindungan rohani, perlindungan jasmani. Itu janji Tuhan. Jadi, rendah hati. Jangan mau dikurung oleh kemalasan. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Jangan mau terjebak di dalam kotak kemalasan, keangkuhan, dan sebagainya. Keluar dari sana. Kita adalah manusia yang dibekali Tuhan dengan pikiran, dengan hikmat, dengan kesehatan tubuh, dengan kekuatan tubuh. Tetapi terbatas. Kita tidak bisa melihat jauh. Kita tidak bisa tahu banyak hal, tetapi kita memiliki Tuhan yang tahu segala sesuatu. Jadi pandanglah ke depan dengan iman yang besar, dengan pengharapan yang jelas. Carilah Tuhan, carilah perkenanan Tuhan, carilah pertolongan Tuhan. Daripada hidup dalam bayangan hari kemarin, berjalanlah
dalam terang pengharapan akan esok hari yang pasti. Sebab Allah berjanji akan selalu menyertai dan menemani kita dan melindungi kita. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan beserta kita, kita akan selalu berada dalam keadaan nyaman di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan. Toh Tuhan mau diandalkan kok. Kenapa kita yang mau menghindar? Betul? Carilah kasih Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021. Jangan ragu-ragu mengharapkan pertolongan Tuhan. Jangan ragu-ragu mencari pertolongan Tuhan. Selalu berharap, selalu berdoa, lalu berjuang dan bekerja keras. Yang penting tekun dan setia. Banyak pengusaha sukses bilang, yang penting bekerja, hasilnya nanti, yang penting pakai kreativitas dan sebagainya. Tetapi juga hasilnya bergantung pada berkat Tuhan yang mau memberi kita dengan penuh kelimpahan dalam kasih dan kerelaannya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tutup renungan ini, khotbah ini dengan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Allah selalu melihat, Allah selalu memperhatikan seluruh kehidupan kita. Percayalah dan berharaplah dan jalani 2021 dengan keyakinan teguh, dengan keyakinan iman. Amin Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena kami terbatas, tidak mampu melihat ke depan, tidak mampu mengendalikan banyak hal dalam kehidupan kami, dalam keterbatasan kami. Namun kami memiliki Allah yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Allah yang menguasai segala sesuatu, yang melihat segala sesuatu, yang juga sanggup menolong kami, bahkan berjanji akan selalu menyertai kami dan menolong kami dalam segala hal. Tuhan tolong kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa. Tuhan tolong kami mengimani segala janji-janji-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami menjalani tahun 2021 ini, supaya kami betul-betul mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami mengalami banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sertai kami ya Bapa, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur pagi hari ini akan bersama-sama menerima perjamuan dan melakukan sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing. Saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara sedang berada di mana. Mungkin di rumah atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu bisa menggunakan bahan minuman yang ada, mungkin air putih atau roti atau biskuit. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyediakan juga sungguh baik, dan biarlah apapun yang kita sediakan itu boleh membawa kita kepada persekutuan dengan Tuhan. Sebab perjamuan kudus, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kudus dan mahal bagi penebusan dosa kita. Di dalam perjamuan kudus, Kristus hadir bersama dengan kita. Kita merayakan kasih dan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib. Perjamuan kudus adalah perintah untuk senantiasa mengingat Kristus yang sudah mati bagi kita dan memberikan darah dan tubuhnya untuk menebus segala dosa kita.
Perjamuan kudus adalah persekutuan pribadi kita dengan Kristus yang sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita masing-masing. Perjamuan kudus juga mengingat keberdosaan kita yang begitu besar, yang tidak bisa kita bayar sendiri. Namun kita juga bersyukur Kristus sudah membayarnya bagi kita sekalian. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, dengan kesadaran akan kasih Tuhan kepada Allah Bapa di surga. Dan saya bacakan ayat yang menjadi dasar perjamuan kita dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita menyanyikan lagu Nyawaku kuberikan bagimu, sambil merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita dan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Disengsarakan dengan amat keji. Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan dari sengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Saya persilakan jemaat berdoa masing-masing kepada Tuhan.
untuk menerima perjamuan ini. Akui segala dosa kesalahanmu yang sengaja engkau lakukan atau tidak sengaja. Minta pengampunan Tuhan, sebab Dia berjanji akan mengampuni dosa kita jikalau kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita berjanji, berkomitmen hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan kepada Allah selama 2021, dan kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang penuh belas kasihan bagi kami, umat tebusan dan umat pilihan-Mu, yang Kau selamatkan di dalam kematian Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih pagi ini kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Dalam segala kecacatan kami, dalam ketidakmampuan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dengan sempurna, ampunilah segala pelanggaran kami dan pemberontakan kami, segala ketidaktaatan kami kepadamu ya Bapa. Terimalah kami dan doa-doa kami, pengakuan dosa kami. Layakkan kami semua menerima perjamuan. Kuduskan kami semua Bapa, dan mampukan kami hidup taat selama 2021 di dalam kemuliaan-Mu dan bagi kemuliaan-Mu oleh pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menerima dan mensyukuri perjamuan ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima perjamuan, mari bersama-sama dengan sikap berdiri dan hormat kepada Tuhan. Jika saudara memungkinkan untuk berdiri, bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, kita dengan segenap hati mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya persilakan untuk mengangkat roti yang sudah disiapkan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalibkan, Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, setiap kali engkau memakannya, perbuatlah untuk mengingat akan daku. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jikalau memungkinkan untuk berdiri, biarlah kita dengan hormat datang kepada Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita memakannya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, kita mari memegang anggur di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali engkau meminumnya, perbuatlah untuk mengingat akan daku sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan, kita meminum anggur ini. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu syukur, terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati segala usaha maupun pekerjaan kita dengan memberikan persembahan. Pada hari ini persembahan ada dua, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan untuk mendukung operasional gereja. Kita angkat pujian genap hartaku kuserahkan. Genap hartaku kuserahkan. Berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam hidup kami, baik berkat rohani, bahkan juga berkat jasmani. Terima kasih Engkau selalu mencukupi segala keperluan kami. Kami telah memberi persembahan pada hari ini, baik persembahan persepuluhan dan juga persembahan syukur kami untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GSRI Kebayoran Baru. Berkati setiap saudara-saudari kami yang telah memberi, berkati juga setiap majelis yang terus mengelola akan uang ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita arahkan hati kita, seluruh keberadaan kita berharap berdoa kepada Tuhan. Selama 2021 ini Tuhan akan menyertai, memberkati, memimpin pelayanan gereja, kehidupan kita pribadi dan keluarga kita dan juga bangsa dan negara ini. Sementara saya berdoa, Bapak Ibu juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang maha kuasa seperti Engkau. Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu. Engkau yang juga menjanjikan berkat-berkat, pertolongan-pertolongan bagi seluruh umat-Mu. Dan juga Engkau yang menuntun kami di dalam hidup berkemenangan dan juga terus berharap akan kasih-Mu. Kami berdoa agar kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati dengan limpah, memimpin, membimbing, menyertai, melengkapi, menyempurnakan dan meneguhkan seluruh pelayanan GSRI Kebayoran Baru selama 2021. Engkau yang mengurapi semua hamba-hamba Tuhan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan dan juga memberi hikmat dalam segala pelayanan yang dilakukan bagi jemaat. Engkau juga yang memberkati para penatua, para pengurus, segala aktivis. Bersama-sama kami bekerja dengan rendah hati, dengan kesehatian, dengan kesungguhan, dengan ketulusan,
bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesanggupan bagi kami mengerjakan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang juga Tuhan karuniakan pertumbuhan rohani, kedewasaan iman bagi umat Tuhan agar kami juga bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Kristus bagi kemuliaan Kristus. Engkau berkati jemaat-Mu juga dalam segala pekerjaan mereka, kehidupan keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka. Tuhan, Engkau kiranya memberi kesehatan, memberi kebahagiaan, memberi sukacita bagi kami semua. Berkati semua pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Selama 2021 Engkau memberi keberhasilan, Engkau memberi berkat-berkat berlimpah dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan umat-Mu. Berkati anak-anak kami yang sekolah, mulai dari level TK hingga yang kuliah. Beri kepandaian, kepintaran, semangat, kecerdasan, dan keberhasilan dalam studi anak-anak kami dan juga karir anak-anak kami. Tuhan, Kau berikan mereka pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Tiap-tiap pribadi biarlah Tuhan juga Engkau yang akan melengkapi mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Tuhan, Engkau yang nyatakan pertolongan demi pertolongan. Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Tilik mereka dan hampiri mereka dan hibur dan beri kekuatan iman dan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, beri kesembuhan demi kesembuhan dan pemulihan demi kesembuhan, pemulihan bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan kepada kami juga kekuatan dan kesehatan selama 2021 ini. Kami terus berdoa bagi pemerintah, bagi bangsa Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Amin Ma'ruf, semua menteri-menteri, staf pemerintahan di pusat kota maupun hingga daerah terpencil. Tuhan, beri kekuatan kepada mereka, hikmat, ketulusan, kesungguhan mengerjakan tugas-tugas mereka, dan keberhasilan melakukan pembangunan-pembangunan di seluruh bidang. Beri keamanan bagi bangsa kami, beri sejahtera buat seluruh penduduk Indonesia, berikan keamanan buat seluruh bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pengharapan kami yang teguh, Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan selama 2021. Dan sempurnakanlah doa kami ya Bapa, sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita jalani hidup kita sepanjang 2021, hidup bagi kemuliaan Allah. Mari kita naikkan doksologi dan menerima berkat Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan segenap hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Hiduplah berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Arahkan pandanganmu saja kepada Dia. Berharap penuh pada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa surgawi, kasih dan sukacita yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, Raja damai yang kekal, Juru Selamat kita, serta pimpinan, tuntunan, bimbingan hikmat, sukacita dan pertolongan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya dicurahkan
dan tinggal tetap berlimpah-limpah atasmu sekalian, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.